Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 4 Februari 2021 dengan episode Masih. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 4,1% menjadi 8,1%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya minus 78K menjadi 174K. Kemudian ada dari US Market US Composite PMI yang naik dari sebelumnya 58 menjadi 58,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU yang menargetkan melakukan ekspor mulai kuartal 2 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR yang menargetkan penjualan naik lebih dari 5% pada tahun ini dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Integra Indo Kabinet Tbk atau WOOD yang optimistis pendapatan naik 20% di tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 33 poin atau sebesar 0,56% menjadi 6.077. Sektor aneka industri, industri konsumsi, keuangan, properti, perdagangan, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 4,7 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Eropa memburuk. Seperti yang kita ketahui nih bosku, bahwa pada akhirnya perekonomian di kawasan Eropa terus memburuk dan mengalami penurunan, dan hal tersebut dapat kita lihat pada perekonomian kuartal 4 kemarin. Ada potensi bahwa kuartal 1 2021 mungkin masih akan terlihat kontraksi meskipun akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal 4 2020. Vaksin yang sudah mulai diberikan di kawasan Eropa membuat Eropa memiliki bekal yang lebih baik untuk menatap tahun 2021 ini. Meskipun segala sesuatu dan kondisi akan memburuk sebelum semuanya membaik. Penurunan kuartal 4 2020 tentu saja pada akhirnya membuat tingkat pertumbuhan secara year on year turun dari sebelumnya minus 4,3% menjadi minus 5,1%. Secara kontribusi, pertumbuhan ekonomi di Italia mencatatkan penurunan yang terdalam di antara 4 negara besar lainnya, diikuti dengan France, Jerman, dan Spain. France mengalami penurunan hingga 1,3%, namun masih jauh lebih baik karena Italia sempat melakukan lockdown kembali pada bulan November, meskipun pada kenyataannya efeknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Permasalahan perekonomian pada Eropa adalah bahwa penyebaran COVID-19 mulai didominasi oleh jenis baru, yang dimana jenis baru tersebut dapat lebih menular dan mematikan daripada jenis yang lama. Optimis namun realistis adalah sesuatu yang selalu kami sampaikan. Namun di Eropa, pesimisnya mungkin lebih besar untuk saat ini. Namun kami percaya bahwa dengan kehadiran vaksin tentu harapan akan perbaikan perekonomian menjadi kian nyata. Bagi negara yang melakukan lockdown, tentu hal ini memberikan sebuah tanda bahwa ada kemungkinan stimulus akan kembali diberikan untuk menopang rumah tangga dan bisnis yang mengalami penurunan aktivitas bisnis, ditambah dengan daya beli yang mengalami penurunan. Bagi Bank Sentral Eropa sendiri, naiknya hutang akan memberikan kenaikan tingkat resiko terkait dengan situasi dan kondisi keuangan yang terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Harapannya tentu saja Bank Sentral mampu melakukan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar untuk menopang perekonomian dengan bauran kebijakan bersama pemerintah. Sebagai informasi, Jerman yang sebelumnya melakukan pembatasan yang lebih ketat dalam beberapa bulan terakhir juga memberikan impact terhadap perekonomian. Namun kekuatan manufaktur dan konstruksi memberikan kekuatan untuk menopang perekonomian. Sejauh ini Jerman terus memperpanjang fase pembatasan hingga pertengahan Februari, sehingga pembatasan tersebut akan tetap berlaku hingga kuartal 1, yang tentu akan memberikan prospek perekonomian pada kuartal 1 2021. Yang menarik justru perekonomian France mampu bertahan lebih baik pada kuartal 4 kemarin, meskipun ada pembatasan ketat yang sama-sama diberlakukan. Dari Spanyol sendiri akan ada terlihat pemulihan pada kuartal 4, namun tidak banyak yang dapat diharapkan. Yang cukup mengkhawatirkan adalah Italia yang dimana terus-menerus mengalami penurunan dalam hal perekonomian, tidak terkecuali di kuartal 1 2021. Permasalahan pada negara-negara Eropa ini adalah bahwa mereka semua membutuhkan waktu untuk mendapatkan vaksin, dan yang menjadi kendala adalah bahwa dunia membutuhkan vaksin.
Pertanyaannya adalah seberapa kuat dan lama kita mampu bertahan hingga vaksin itu datang? Apakah cukup ekspektasi dan harapan akan pemulihan ekonomi mampu menopang pergerakan pasar hingga vaksin itu datang? Biar waktu yang akan menjawabnya, bosku. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sedikit asa. Presiden Joe Biden mulai gelisah nih, bosku. Pasalnya nih, ada kemungkinan bahwa stimulus yang akan diberikan dalam perihal cek senilai $1.400 nilainya dapat berkurang. Biden terus mencoba untuk meyakinkan DPR bahwa apabila cek tersebut tidak senilai $1.400, maka itu berarti Biden memulai titik sebagai presiden Amerika dengan kebohongan. Demokrat yang berada di Senat mengatakan bahwa stimulus haruslah besar dan berani. Hal ini yang membuat Biden yakin bahwa setiap program yang diinginkannya dapat berjalan dengan baik karena ada Partai Demokrat di belakangnya. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa Amerika tidak bisa menunda lebih lama stimulus tersebut. Sebelumnya Republik berusaha untuk menyampaikan usulannya bahwa cek tersebut hanya senilai $1.000, yang dimana tentu saja mengalami penurunan dari yang diinginkan oleh Biden. Di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan perbedaan, Biden mengatakan bahwa dirinya ingin bekerja sama dengan Partai Republik. Schumer mengatakan bahwa dirinya juga berharap bahwa Partai Republik dapat bergabung untuk dapat mengeluarkan stimulus dengan jumlah yang besar untuk dapat menopang perekonomian. Biden mengatakan di hadapan anggota parlemen bahwa dirinya khawatir bahwa pemerintah menghabiskan terlalu sedikit untuk paket stimulus pemulihan tersebut yang nantinya kami juga khawatir tidak akan memiliki dampak apa-apa terhadap perekonomian. Partai Demokrat terus berusaha untuk mencari stimulus yang lebih tinggi dari yang pernah ada, meskipun White House juga terus melakukan penolakan terhadap gagasan tersebut. Saat ini, Senat telah membuka debat mengenai dikeluarkannya anggaran tanpa harus melewati pemungutan suara melalui jalan yang bernama Resolusi Anggaran Fiskal 2021. Sebuah jalan yang memberikan kesempatan kepada Biden untuk dapat mendapatkan kewenangan untuk memberikan stimulus dengan cara yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Waktu terus berjalan. Pelaku pasar dan investor di seluruh dunia terus memperhatikan sejauh mana Biden akan mampu memberikan stimulus tersebut. Kemudian cerita selanjutnya datang dari langkah kecil dan berarti. Menteri Keuangan telah menyiapkan stimulus bagi korporasi dan UMKM berupa penjaminan kredit dengan skema risk-sharing. Perhatian yang lebih besar kepada dunia usaha menjadi prioritas dalam rangka menjaga momentum penguatan ekonomi sejalan dengan program vaksinasi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan bagi dunia usaha berupa penjaminan kredit. Komitmen terkait stimulus untuk dunia usaha juga dilakukan oleh Bank Indonesia berupa stimulus dari makroprudensial dan OJK dalam restrukturisasi kredit yang diperpanjang hingga 2022. Menteri Keuangan juga menjelaskan stimulus tersebut dikeluarkan untuk mengatasi kredit crunch serta memberikan keyakinan bagi perbankan maupun perusahaan pembiayaan guna menopang kinerja dunia usaha melalui pemberian kredit atau dukungan pembiayaan. Saat ini, yang jadi permasalahan adalah perbankan cukup antisipasi terhadap risiko yang tinggi. Naiknya pencadangan terhadap risiko kredit tidak lancar ikut memberikan tekanan pada kinerja perbankan. Namun, jika mengacu pada kinerja ekonomi yang telah menunjukkan adanya pemulihan tahun 2021, tekanan terhadap kredit tidak lancar lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Sehingga di samping itu, cost of fund yang rendah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap naiknya margin perbankan. Selain stimulus penjaminan kredit, Menteri Keuangan menegaskan, pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga untuk kur dan non-kur untuk meringankan beban dunia usaha. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan pemerintah guna menopang pertumbuhan dari real sektor. Ekspansi dari dunia usaha diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.018 hingga 6.137. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI, kemudian yang kedua ada dari Demas, dan yang ketiga ada dari BSDE. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMBR atau PT Semen Batu Raja Tbk yang menargetkan penjualan naik lebih dari 5% pada tahun ini. Di tahun ini perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan naik lebih dari 5%. Belanja pemerintah dalam sektor infrastruktur konstruksi dalam program proyek strategis nasional diharapkan akan memberikan peluang bagi perusahaan. Hal ini sejalan akan tumbuhnya permintaan semen pada tahun nasional dan juga harapan pulihnya ekonomi sehingga akan menggeliatnya sektor properti. Hal ini berpotensi laju pertumbuhan penjualan semen nasional. Kondisi ini diharapkan akan menopang target perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 765 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 69%.
Kemudian yang kedua ada dari SMSM atau PT Selamat Sempurna Tbk yang anggarkan capex sebesar 100 miliar rupiah pada tahun ini. Capex tersebut diperuntukkan untuk line balancing, permajaan mesin dan pembuatan moldi. Sebagai perusahaan komponen otomotif, manajemen perusahaan menyadari bahwa ketidakpastian akan wabah corona masih membayangi. Kondisi ini disadari namun tidak mengurangi optimis akan pulihnya ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, perusahaan akan fokus pada replacement atau aftermarket agar pasar dan peluang bisnisnya tetap menarik. Sehingga berdasarkan technical analisa dan tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1960 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.